Halo, Mama Ida. Halo Mami, selamat sore di sini, selamat pagi di UK. Yo, good Halo. afternoon and good morning UK. Oke. Oke, ya, kita udah bisa start, Mami. Oke, Oke. Agak buram dikit. Awas. Mami, mungkin Mami aku boleh eh, gambarnya dideketin lagi Mami. gambar. Oh, Mami off. So, How do I make it closer? yang di ini. Do you want to put something underneath and it? ini that one, that pillow. Mami udah bisa dimulai, Mami? Sudah, boleh. Sudah dekat? Sudah cukup. Oke, near ya. It's okay. Kalau kayak gini kan terlihat cantik. Nah, Oh, thank you. Welcome. Good morning, everyone in Indonesia. Oke, we can start, Mami. Ya. Mami, izin kemarin kan belum lama ini Mami diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan mengenai saksi terhadap pelaporannya Nikita Mirzani terhadap Fadel. Mungkin Iya. bisa ceritain Mami sedikit tentang Loli waktu itu Laura saat selama di UK, kegiatannya seperti apa mungkin Mami? Oh, oke. Waktu Loli di UK, sebelum ke rumah saya kan temani sama mereka berdua Eda yang berbicara. Terus waktu ke rumah saya, aduh itu banyak trouble. This is not, Mommy. This is not with. Not with police anymore, ya. Yeah, this is someplace else. Oke. Jadi kalau mau sebelum Loli di UK, kayaknya harus sama-sama Eda atau bagaimana? Karena Loli masih di, halo? Ya, boleh Mami serah. Ya, karena Loli di UK, setiap malam Loli berbicara sama Eda lewat Instagram. Yeah. Ya, Eda. Terus Loli hanya sebentar saja, kayaknya 2 malam. Ya, 2 hari, 2 malam, 3 malam. Loli langsung ke rumah saya. Aku sama Loli ngomong talk to each other for May. Oh, mereka dua berbicara dari bulan Mei. Sorry, saya kurang ingat karena saya sibuk dengan kerja. Jadi saya pulang rumah malam. Pada saat Loli di sini, waktu Loli masih di London berbicara sama Eda itu baik-baik saja. Sekalian Loli cerita bahwa dia punya teman, kenalnya lewat online, yang namanya Alex. Begitu ceritanya. Alex ini Loli lihat lewat online, terus Loli send message. Terus Alex balas. Disitulah Loli invite Alex coming to not London, in the Tonton. Karena London dengan Tonton itu jauh berbeda. Tonton dengan London itu, dari Tonton ke London itu 3 sampai 4 jam. Kalau kereta apinya pelan 4 jam. Kalau kereta api biasa kan ada kereta api cepat sama yang slow ya. Nah, cepat itu 3 jam. Jadi dia bukan daerah London. Dari situlah dia invite sama si Alex. Dia SMS terus kirim uang ya. Kirim uang tiket ya sama Alex. Dia Alex pertama pergi, Alex kira dia umur 18 karena waktu dia message ke Alex, dia bilang dia umur 18 tahun. Dan Alex ini umur 22 tahun. Padahal Loli umur 16. Dan setelah Alex pulang kembali ke tempatnya Alex cek Instagramnya Antonio Dodola. Pas waktu itu Antonio lagi posting happy birthday buat Loli, happy birthday ke 16 tahun. Jadi Alex bilang, kamu bukan 18, kamu 16. Jadi Alex minta uang tiket kembali. Jadi Loli had to give back the money. Do you get what I mean? Pak, mungkin mengerti?
Halo, 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 Andri. Ya. Kakak Eda. Kakak, bukan. Mami, ya. kakak yang pakai baju putih boleh agak geser nggak Mami biar kelihatan Oh, mukanya oke. Mami? Biar sekalian sama Eda ya, supaya Eda jelaskan betul-betul karena mereka berdua SMS setiap detik. Jadi biar Eda tahu, Eda sampaikan juga supaya tidak usah lagi dengan live lagi dengan Eda karena pada saat nanti live Eda lagi di Uni, lagi di Cambridge karena dari Peterborough ke Cambridge 34 menit dengan kereta api. Jadi kayaknya dan Eda berangkat pagi jam 6:30, tiba di rumah jam 7:30 malam. Jadi kayaknya Eda tidak punya sempat ya. Jadi biar kita tunggu Eda karena Eda masih ke atas. Mungkin yang Mami tahu sifat Laura sendiri seperti apa saat di sana mungkin. Di rumah kami, Yes, di rumah Mami. ya di rumah saya, Loli orangnya baik. Tapi kalau sudah di luar, kita jalan, waktu kan pertama kali tiba di rumah saya, terus selang hari yang ketiga, karena saya pada saat itu saya kerja, jadi hari Senin kami berangkat ke London. Saya kerja sampai hari Minggu malam, dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saya tiba di rumah jam 7 malam. Terus pagi-pagi seperti begini kita mulai berangkat. Kita mau ke London. Loli bilang saya, Mami apa saya bisa invite Alex? Saya bilang boleh, boleh. Kan kita mau jalan-jalan ya, biar Loli tahu kota London karena selama ini kan Loli tidak tahu UK. Jadi kita jalan ke UK sebelum berangkat Loli SMS Alex. Nah, pada saat kita jalan itu sudah mereka berdua di kereta api karena kami jalan itu bukan kami sendiri. Saya ada undang sama teman saya, kami berdua kerja sama-sama. Jadi kita jalan rame-rame sama anak perempuannya, mereka mau kenal sama Loli. Jadi dari Timor Leste, kita sama-sama. Nah, waktu jalan Alex sudah datang ke rumah saya. Jadi pada saat itu kita langsung tunggu di depan, saya bilang kita dengan taksi karena tidak bisa dengan car. Karena kalau kita ke London, kita harus dari pagi ini sampai malam baru kita bisa pulang. Jadi kalau parkiran bayar paling mahal. Daripada bayar parkiran, lebih baik kita dengan taksi. Jadi kita dengan taksi yang 9 seat. Kita rame-rame. Sudah. Waktu itu ketemu Alex, dia sudah mulai genit. Jadi saya lihat kita di dalam kereta api itu dia sudah peluk-pelukan, cium-ciuman, tidur saja di Alex. Tidak lepas. Saya lihat, saya anggap aja kayak biasa. Karena saya juga tidak tahu apa yang dia buat di London. Padahal dia sudah tidur sama Alex waktu Alex ke London. Jadi dia sudah seks sama Alex. Jadi saya bilang, saya juga kurang begitu paham. Jadi kita jalan. Waktu kita jalan mereka berdua Alex seperti suami istri. Lebih lagi dari suami istri. Di publik. Jadi ada video, ada foto semua. Mungkin kita video-video semua orang ada nonton. Semua orang. Mamanya juga mungkin nonton. Nah mamanya itu kayaknya dia suka sekali sama orang putih kayaknya. Anaknya bergaul sama orang putih dia happy. Tapi kalau sama kayak seperti kulitnya agak tidak white dan orangnya tidak white, itu dia tidak mau. Saya lihat mamanya punya tingkah laku itu persis seperti itu. Tapi sebelum Loli datang, saya live sama mamanya. Saya live, kita berdua video call. Kita berdua video call di ruang tamu. Saya ngomong, mamanya itu baik. Selang malam itu dia langsung pindah. Saya kan bilang biar dia di sini karena di sana Anda tidak bayar dia punya uang sekolah, makanya dia keluar, suruh keluar dari dalam asrama karena sekalian sekolah sekalian asrama. Dan di situ kamar mereka ada gabung berapa orang. Pada saat itu semua sudah selesai sekolah, dia sudah bukan exam, apa? Iya. Ya, Holiday. Jadi dia harus keluar. Kepala sekolah bilang, kamu harus tinggalkan gedung sekolah ini. Karena tidak bayar.
Jadi bagaimana kalau kamu ke keluarga kamu boleh. Pakaian sudah packing semua. Sudah isi semua di box. Sepatu sudah satu box seperti ini. Terus 2 koper, kuning sama hitam. Loli sudah lipat semua rapi. Dan kepala sekolah bilang kalau mau kemana boleh bawa kamu punya bag. Harus bawa keluar karena semua anak sekolah sudah keluar. Dan kalau daftar lagi harus bayar lagi baru bisa tinggal di asrama. Pada saat itu mereka itu hanya bayar 3 bulan. Loli tiba terus sekolahnya sudah berjalan. Jadi 3 bulan sekolah, sekolahnya tutup. Dan bayarnya 3 bulan. Jadi pas 3 bulan keluar. Kalau tidak bayar harus keluar ya. Empty itu ruangan. Jadi semua ruangan sudah empty. Loli keluar. Loli keluarnya ke rumah kami, ke rumah Eda. Begitu. Jadi pakaian-pakaiannya mereka sama Loli naikkan ke ini atap rumah ini di loteng. Atas loteng ya, atas ya loteng. Cover-covernya 2 cover sama 1 box taruhnya di cover karena ruangan itu harus kosong. Tidak boleh ada cover, tidak boleh ada apa-apa. Kalau di UK begitu. Sudah tidak bayar, harus empty dan mereka bersihkan. Semua harus empty. Toilet pun harus empty, tidak ada 1 odol atau 1 sabun pun. Jadi disitulah pakaiannya dia taruh di atas loteng. Langsung dia keluar lewat jendela. Karena mereka pada saat itu ada kunci dia di dalam. Dia tidak bisa keluar karena orang semua pada pulang rumah. Jadi sore itu dia keluar buka jendela, dia keluar, dia lompat turun dari jendela karena jendela juga tidak terlalu tinggi. Tapi saya tidak tahu ya rumah dia tinggal itu jendelanya tinggi atau pendek ke saya kurang begitu paham. Dia bilang dia lompat lewat jendela. Oke, langsung dia menuju ke temannya saya orang Timor Leste, agak jauh sedikit. Dia naik taksi, dia ke sana, ada alamatnya. Dia turun selang berapa menit kemudian, maybe 10. Dia langsung naik kereta api sore itu pada saat musim panas. Tapi dia hanya pakai baju singlet seperti bajunya itu seperti BH. Terus dia pakai 1 kemeja dan kemeja yang dia pakai itu punyanya si Alex. Alex itu dengan celana pendek warna coklat. Dia bawa dari Indonesia. Mami, izin Mami. Iya. Berapa lama sih Mami Loli dan Alex seperti itu di UK? Dan yang kedua, apakah benar kan banyak yang mempertanyakan Mami kalau sekolah Loli di sana itu sekolah unggulan di UK? Apakah benar Mami? No, sekolahnya itu bukan unggulan. Sama semua sekolah yang ada di UK. Tidak ada satu sekolah yang bilang tidak unggul di UK, oke? Semua sekolah itu sama derajat, sama persis, sama. Tidak ada satu sekolah di UK yang bilang unggulan. Tidak ada. Di England tidak ada istilah unggulan, tidak unggulan. Itu kalau Ratu dengar langsung deportasi kamu. Tidak boleh ngomong begitu. Itu dia, mamanya itu ngomong bohongnya besar. Bohong besar. Bilang sekolah di London, tapi sekolahnya ternyata lebih jauh dari London. Dia bilang tinggal di London. London itu pusat university dan pusat pertokoan. Tidak ada pusat rumah. Tidak ada. Itu kecuali di South, North, East, West London. Tidak ada. London itu pusat ibu kota negara UK. Semua pusat perkantoran di pusat kota London. Oke? Dan di situ pusat pertokoan. Tidak ada pusat rumah, tidak ada sama sekali. Kalau rumah-rumah yang di London, bohong. Dia West, tidak tahu UK, dia jangan banyak bicara, mamanya itu pembohong. Perempuan paling penipu itu Nikita Mirjani. Mami mungkin Dia bohong. Dari London ke rumahnya Loli 3 jam 60 menit, 3 jam. Ya, 4 jam. Pas 3 jam. 4 jam. Ke saya 4 jam. Dia bohong. Saya dari rumah yang saya duduk ini ke London 40 menit, 48 menit, tapi saya buat jadi 40 menit. Oke? Dekat sekali. Kalau lari cepat, kan ada kereta api cepat sama kereta api yang tidak cepat. Jadi setiap kali kalau saya mau shopping, saya harus ke London. Ngapain saya shopping di sini? ini mungkin aku mau menanyakan ini kan.
Siapa yang mau nanya tuh? Bapak dulu. Gue bentar. Mami, Mami, Iya, maaf nih. iya. Waktu Mami lihat Loli kelakuannya seperti katanya tadi Mami kan seperti layaknya suami istri. Mami ada sempat ngobrol melarang dia nggak sih bahwa ini di UK, ini bukan di Indonesia. Iya, Kamu harus saya ngomong jaga. begitu. Hati-hati karena mamamu lihat. Dan ini UK, ini bukan di Indonesia. UK ini teratur. Umur 16 tahun, kalau orang tuanya setuju boleh. Tapi kalau orang tua tidak setuju, jangan. Hamil, melahirkan, terus jaga adiknya, sudah tidak sekolah lagi. Tapi itu kecuali laki-laki itu punya pekerjaan, laki-laki itu punya keluarga setuju. Kalau 17, is okay. 18, free. Jadi umur keloli itu ada ketat. Tidak sembarang bunting. Tidak sembarang hamil. Pregnant, never, never, never. Itu zaman sekolah. Itu zaman dia tamat SMP, dia masuk SMA kelas 1 pada saat itu. Tapi tidak tahu dia SMP di Indonesia atau tidak, saya tidak tahu. Di sini harus ada SMP, SD, SMP, SMA. Dia baru masuk SMA 3 bulan, bukan 3 hari. Dan Sorry. pada saat yang dia datang ke sini tuh karena dia juga minta untuk bantuan untuk masukkan dia ke sekolah lagi. Karena mamanya dia udah nggak mau bayar sekolahnya. Dan Mamanya pada saat dia sudah keluar, sudah selesai sekolah, mamanya tidak pernah bayar. Mamanya thinking orang UK nanti seperti Indonesia. Kau tidak sekolah, tidak bayar uang sekolah, tetap kau tinggal di dalam ruangan. No, no. Because itu after another one people more coming from outside. Karena sekolah itu, semua itu imigran. iya, yang sekolah Saya yang kasih di tahu Loli ibu itu ya, ibu dengan internasional. bapak, international school for all the people from outside of UK. Iya, jadi itu UK, United Kingdom, no, not for all the people inside. Jadi dia dari Cina, dari Korea, dari Mix. mana saya tidak tahu. Tapi tidak untuk orang UK. Orang UK itu sekolahnya betul-betul the best. Ini sekolah ada di depan rumah saya. Depan rumah saya. Ada sekolah dari kelas 5 tahun, 4 tahun sudah sekolah ya. Titip, ibu guru ada yang jaga. 4, kalau bisa 5 tahun sampai tamat SD. Sampai kelas 6 SD di depan rumah saya. Mami, jadi Loli nggak mau dengar omongan Mami gitu pas saat dilarang. Karena dia dia punya buat. Ini kita semua kita lihat dengan mata begini. Duduk baku samping, dia sudah tidak tahan. Anak ini memang persis mamanya. Saya hanya nonton tapi persis mamanya. Kita ke London ini dia buat ini seperti orang kelaparan seks. Di atas kereta api juga sudah tidak tahu diri lagi. Ini saya kasih tahu. Dia punya sifatnya itu terlalu mungkin dia nekat mau punya anak di UK. Karena saya ada cerita. Saya kan sambil ngomong-ngomong kan kita cerita-cerita. Jadi dia dengar. Nah, dia feeling itu maunya dia punya anak di UK. Supaya dia jangan pulang. Anak itu bisa sponsor dia sama laki-laki bule itu. Tapi Mami cerita apa? Ceritanya seperti apa, Mami? Dia pokoknya dia di atas kereta api itu tidak jauh dengan Fadel. Mereka dua lengket seperti Alex. Lengket seperti perangko. Baku cium, baku segala macam. Tapi ia tahu sendiri ya kalau pacaran. Tapi saya duduk di satu, dia, Eda sama temannya, dia dengan Alex, Eda sama. Jadi kita begini. Waktu kita jalan itu tidak pernah lepas sama Alex. Di Queen Elizabeth punya depan rumah itu dia sudah naik saja cium seperti orang kelaparan cinta. Mami nggak bilang nggak bawa, tolong hargain saya di sini, kamu tinggal sama saya. Sampai dengar ya, kita di UK, orang semua yang pendatang dari luar UK itu penuh di depannya Ratu punya place ya, office. Jadi kita harus menghormati. Ini anak tidak ada punya kata sopan santun sama sekali. Saya kasih tahu supaya tahu.
Ini anak tidak ada sopan santun. Kalau pada saat foto dia bikin sopan santun, tapi habis pokoknya teman-teman saya foto semua. Eda, semua pada foto dia. Ada semua. Dia nekat, dia kan sudah tidur sama Alex, sudah seks. Jadi dia sudah anggap Alex, karena Alex ini orangnya tinggi. Dia lompat ini sambil peluk-peluk, sambil cium-cium dengan mulut nih. Alex itu ada pakai kacamata ya, jadi saya hanya lihat, saya pura-pura tidak lihat. Kita semua kan anggap aja tidak usah lihat karena itu barang biasa. Selesai kita di London, pulang ke rumah, turun taksi di depan rumah saya yang depan sini, kita masuk, dia bawa Alex. Padahal kita sudah mau setengah 12 malam. Kan saya pulang jam 10. 10 malam baru kita bubar dari London ke rumah. Jadi jam 10 malam kita naik kereta api. Sampai di rumah sini sudah mau jam 11 lewat. Mau jam 12 tapi kita sebut jam 11 lewat ya. Dia mau bawa masuk Alex, duduk di sofa saya ini. Jadi saya bilang jangan. Jangan, ini sudah larut malam. Alex harus pulang. Disitulah dia tidak mau. Dia sudah menangis setengah mati seperti orang gila. Terus saya bilang, Alex, go. Go now. Go now. Go back you home. Go back you home. Go back now. Calling taxi and go back now. Because you just live in Peterborough. You have to go now. Go now. Disitulah Alex langsung angkat kaki keluar dari rumah saya, pergi pintu situ. Saya tidak ikut. Saya kan tidak peduli ya. Tapi saya harus keras. Go now. Now. Not more. Go now. Loli ikut juga lari sampai mereka menangis di luar ini. Eda sama Loli sama Alex di orang gila di luar. No, me. Eda ikut dari pantatnya Loli punya belakang. Ikut, saya sudah naik ke kamar atas ya. Saya sudah naik ke ruangan di atas. Kan di atas ada kamar mandi, ada ruang, ada kamar tidur 3. Jadi saya naik ke atas, saya tidak sibuk. Disitulah mereka ada seperti orang gila di luar. Loli sudah menangis yang minta ampun. Ini laki-laki juga sudah menangis seperti orang gila. Kan sudah mau dekat jam 12 malam. Ngapain kau bertamu di rumah orang? Jadi di UK tidak ada orang bertamu sampai jam 10 malam atau 9 atau 8. UK tidak ada. Tidak ada orang bertamu. Tidak ada orang bertamu malam. Tidak ada orang bertamu malam. Tidak ada. Tidak ada. Yang namanya laki-laki datang di rumah saya tidak ada. Tidak ada laki-laki datang di rumah saya. Kecuali teman kerja tapi jarang. 1 tahun maybe one time. Never. Mami kira-kira berapa lama sih Mami mereka seperti itu sampai akhirnya bubar? Terus Nikita Mirzani sendiri sempat memperingati Alex nggak sih Mami? Nikita tidak tahu tidak tahu soal Alex. Pertama kali Loli bertemu dengan Alex itu lewat online gaming. Pas Loli lagi ditonton. Terus Loli lagi video call sama Alex. Loli screenshot terus posting di Instagramnya Loli. Terus mamanya lihat screenshot foto itu terus kirim ke WhatsAppnya kami. Terus tanya bilang, ini Antonio atau ini siapa? Karena modelnya seperti Antonio Dodola. Terus aku bilang, itu bukan Antonio, itu temannya Alex, tapi bukan Antonio. Pada saat itu, aku juga tidak tahu namanya siapa. Ya, Alex itu 2 hari kemudian baru Loli kasih tahu ke aku bahwa orangnya namanya Alex. Jadi mamanya tidak pernah communicate dengan Alex. Mami, tapi mungkin Mami kenal nggak dengan Alexnya itu sendiri, kayak latar belakangnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa? Oh, Loli kasih tahu Mami, Alex ini kerjanya itu apa ya, seperti menggambar ya. Dia Eda kerja yang tahu karena Eda sekolah di UK jadi tahu kalau Mami ini seperti poster. Dia Ya. pasang poster di Queensgate Di pusat pertokoan punya tembok-tembok. Nah, Mami mungkin Graffiti mungkin ya Mami. Mami graffiti. Ya, Yeah, something like graffiti, but advertisement poster. Oke. Something like graffiti, like posting. I don't know. ya, poster, Eda, yeah. ya, seperti Eda bilang karena mereka yang tahu.
Tapi mungkin Mami, menurut Mami dari pandangan yang mengurus Loli, mungkin kenapa sih Loli bisa sesuka itu sama Alex atau secinta itu? Seperti apa Mami? Karena saya feeling begini ya, saya feeling kan mamanya sudah tidak bayar uang sekolah. Jalan satu-satu dia kan sudah di UK. Dia punya otak itu feelingnya mau tinggal di UK. Dan mau ada suami orang UK. Jadi dia punya nekat itu sama si Alex. Dia tidur sama si Alex. Jadi dia sudah anggap Alex itu cintanya dia. Hubungannya berlangsung berapa lama Mami? Ya selama dia di UK. Terus dia kenal sama Fadel itu lewat online ya. Dia lagi ada buka TikTok. Kan dia biasa buka TikTok, dia hanya ngomong begini aja. Nah, jadi ada Fadel dancing di dalam. Dia langsung lihat, dia kirim, dia tanda love kasih Fadel. Disitulah Fadel mungkin lihat. Mereka berdua mulai Sudah chatting di Snapchat. di Snapchat. Tapi mobilenya dia itu, ini anak ini, dia perawit mati. Mobilnya itu gelap. Dan di dalam Gelap kamera, sekali. Jadi kita tidak bisa lihat ada tulis-menulis di situ. ya, Dia dengan Eda saja. Waktu Eda lihat itu ada tulis apa? di teleponnya Loli itu sangat like empty. Jadi di dalam albumnya dia tuh tidak ada foto apapun, foto paling satu saja, tapi kadang-kadang dia hapus foto itu. Terus nomor kontaknya juga tidak terlalu banyak orang. Waktu itu hanya nomornya Mami, aku, Fadel, Alex, Alex, Anthony. ya Antonio. Terus itu saja. Dia perawit. Dia sudah tahu mamanya kan begitu, sifatnya tidak bagus kan. Jadi dia hapus semua. Ada message apapun dia hapus. Ada message apapun dia cepat hapus. Karena dia sudah tahu mamanya. Dan waktu dia ke saya bilang kalau mau sekolah, hati-hati jangan dekat-dekat terlalu dengan laki-laki. Tapi pada saat itu setiap hari, setiap saat, dia langsung telepon Alex, mereka dua ketemu di rumahnya Alex. Langsung telepon Alex, mereka dua ketemu di rumahnya Alex. Keluar makan-makan, langsung ke rumahnya Alex. Jadi kalau dia keluar dari pagi jam 10, malam baru dia masuk rumah. Begitu. Pada saat dia kenal sama siapa? Fadel, itu kenal langsung lewat Fadel lagi online live. Sudah itu mereka dua mungkin SMS, tapi sama saja dia tetap dengan Alex. Karena dia sudah feeling bahwa belum tentu dia jadi dengan tidak tahu ya, dia cinta sama Alex. Terus pada saat mau dekat masuk sekolah, semua orang pada daftar. Eda sudah daftar di Cambridge. Dia juga ikut Eda mau ke Cambridge, mau sekolah di sana. Jadi saya bilang, oke, mau sekolah ke sana harus pikir dulu. Karena transportnya, iya sebentar. Karena transport juga ya. Jadi kalau mau ambil di Cambridge harus transport pergi pulang. Karena di Cambridge, kalau di Peterborough sini ada sekolah SMA. Di sini ada college. University. College itu bukan university. College itu semacam orang untuk pergi ambil kursus or SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu namanya college. Dan ada college di sini namanya Peterborough College dan Cambridge Regional College. Waktu itu Loli apply juga ke situ. Kami apply karena dekat dengan rumah saya juga. Halo. Halo ya, Mami mungkin pertanyaan terakhir, Mami mungkin soal terkait Loli sekarang di rumah aman, gimana tanggapan Mami sendiri gitu. Kan sempat Loli itu tertangkap kamera saat diperiksa di Polres kemarin. Mungkin Mami ngeliatnya gimana sih? Mami sudah lihat fotonya. Saya tidak pernah Mami lihat. belum lihat dari Loli diambil paksa itu sampai sekarang kami diambil paksa saya lihat di live ya. Loli teriak. Itu lihat. Kalau sampai Loli sudah di tempat lain saya tidak tahu sampai belum hari lihat. ini. Kami berdua Eda tidak pernah lihat karena Eda sibuk dengan Uni, saya sibuk juga dengan kerja.
Jadi tidak ada waktu lagi untuk lihat, tapi saya belum pernah lihat, hanya lihat sama Fadel saja. But in your opinion, what do you think of her being in the safe house? Waktu dia sudah dia di safe house is okay. It's good. Jangan dekat dengan mamanya. Mamanya itu ngomong paling besar, tapi zero seperti ini. Mamanya itu mungkin malu. Tinggal dengan saya tidak punya uang. Karena dia tinggal dengan saya 3 bulan, makan free, tidur free, pakaian semua punya saya. Dia datang dengan baju yang model BH, sama celana pendek, sama jaket kemejanya si Alex. Mamanya tidak kirim kasih dia Mamanya uang tidak sama pernah sekali. kirim uang seumur dia sekolah di sini, waktu dia berangkat. Dan pada waktu dia bilang sama saya, dia ke sini, itu dia live, makanya dapat uang 10.000. Kalau tidak 100 live, juta uang rupiah. Mami kasih tahu yang kalau tidak live dikunci di kamar. Kalau tidak live, kunci dia di kamar. Nah, pada saat dia tidak live, kunci dia di kamar, dia ambil kain gorden, dia gunting itu kain gorden, terus dia sambung, dia ikat di jendela, dia lompat dari atas jendela lantai 2 itu, rumah kan agak, kayaknya lantai 2 ya. Dia lompat dengan itu kain dari atas, terlepas, langsung dia jatuh. Kalau tidak percaya, coba buka pahanya. Pantatnya sama pahanya. Lukanya besar begini. Bekas luka besar begini. Itu jatuh karena mau lari kemana? Ke rumah anaknya Ola Rahman. Dia kan pacaran sama anaknya Ola Rahman kan? Rahman. Rahman, saya kurang begitu hafal. Tapi dia pacaran sama anaknya Ola Rahman. Begitu. Dia kan lagi mabuk-mabuk cinta. Namanya umur 16, 17, itu cintanya mabuk sekali. Gila sekali dengan cinta. Nah, terus dia di UK sini, dia tinggal dengan saya pada saat musim sekolah, mulai sekolah, semua orang berbondong-bondong pergi daftar. Dia ikut Eda ke Cambridge. Di sana terima katanya. Dia bilang terima, oke. Pulang datang, dia feeling mungkin uangnya tidak cukup, dia langsung ikut saya mau lamar lagi di sekolah college yang ada dekat rumah saya. Hanya naik bus 5 menit. Disitulah dia pergi lamar. Kita sama-sama. Pada saat saya belanja untuk seminggu, jadi kita bawa belanjanya pulang. Saya bilang sebentar sore-sore ya. Tunggu sampai semuanya selesai. Itu sudah didaftar. Aku sama Mami sama dia, kami udah daftar di rumah. Terus yang waktu yang Mami omong ini itu pergi untuk ambil kartunya dia. Oh. Ya. Karena siapa? Pokoknya siapa saja, imigran siapa saja. Kalau tinggal di rumah yang sudah punya alamat dan orang yang punya rumah punya pekerjaan dan rumahnya bagus, dia lamar, sebut rumah saya, terima. Tidak pakai bayar-bayar lagi karena bayar pakai uang saya. Gaji saya, bayarnya pakai itu karena saya single mami, jadi saya punya benefit, saya punya gaji, dan saya punya anak perempuan semua, jadi masuk karena saya benefit dan rumah saya bagus sekali, makanya terima dia. Oke, Mami, melihat permasalahan yang